Jangan lupa subscribe. Yo, Kang Mas, jumpa lagi bersama saya di channel Mujimoto. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Hari ini aku lagi nyari-nyari info apakah Honda PCX terbaru udah nyampe sini atau belum. Ternyata belum ada, Kang Mas. Jadi memang itu mungkin baru banget di launching dan belum didistribusi ke kota-kota terdekat saya. Ya, jadi gini Kang Mas, yang ingin aku bahas hari ini adalah tentang si Honda PCX ini ya. Jadi ada beberapa hal yang memang jadi sorotan atau jadi perbincangan, Kang Mas. Jadi si Honda PCX tahun 2025 itu yang model terbarunya ya, itu juga banyak mendapatkan kritik karena dianggap salah satunya adalah downgrade bahan ya. Kemarin aku ngelihat kritikan yang paling pedas, yang paling sadis itu adalah di bagian yang perintilan kecilnya. Perintilan kecil kayak gini nih. Nih, bagian ini ya. Ini pun katanya sampai di downgrade bahannya gitu loh. Jadi ini diperkecil. Nah, overall selain itu banyak banget sih. Salah satunya begini, kita bahas satu-satu ya. Jadi dari bentukan tampilannya itu memang tidak banyak berubah. Bahkan dari bentuk lampu depan aja itu hanya berubah sedikit. Jadi perubahannya itu memang minor. Karena apa ya, dianggap tidak mampu bersaing dengan NMAX Turbo. Nah, ceritanya kan gitu. Bahkan di kaki-kakinya juga tidak banyak berubah. Akhirnya mendapatkan kritikan yang pedas banget, Kang Mas. Ya emang sih faceliftnya itu tidak banyak perubahan, cuma kalau kita lihat ya itu ada beberapa tipe dan beberapa fitur yang terpisah. Jadi tidak semua tipe sama fiturnya, kurang lebihnya sih kayak gitu. Ya mengingat apa ya, pesaingnya ini Big Scooter ini dia saingan sama NMAX ya. Nah, NMAX sudah dipoles sedemikian rupa hebatnya, sedemikian rupa sportinya, sedangkan PCX masih dengan pola yang hampir sama. Overall emang aku lihat tidak banyak berubah di bagian engine, tapi memang di tampilan ada revisi-revisi kecil ya menurutku, karena memang di bagian bodi mulai dari tampak depan itu dia berubah, terus bagian stang itu dia juga sudah nggak benar-benar terbuka, udah nggak benar-benar pakai naked bar lagi. Ya, aku sih belum bisa banyak bicara karena memang unitnya di sini belum ada. Jadi nanti kita akan review lagi setelah unitnya datang. Intinya yang aku searching itu memang banyak sekali yang apa ya, pesimis dengan si Honda PCX terbaru. Tapi coba nanti kita lihat ya, setelah unitnya benar-benar ready di sini. Nah, itu sekilas kita ngomongin PCX lah. Kita masih hanya terawangan-terawangan karena belum bisa melihat unitnya. Tapi kalian juga jangan lupa Honda itu nggak cuma di PCX ya yang di ini, tapi di motor listriknya. Nah, ini dia. Jadi si Molis ini juga banyak banget menuai hujatan. Karena apa? Karena begini, Honda itu bikin motor ini kayak niat nggak niat gitu loh, dengan motor yang tampilan semungil ini ya kan. Tuh, slim banget. Unik sih sebenarnya, motornya tuh asik, kecil. Nah, tapi kalau Honda serius ya, ini kita ngomongin performa dulu nih. Dari performanya aja, kalau ini kan dia kapasitasnya kecil banget. Di kecepatannya itu hanya maksimal kalau nggak salah ya, itu sekitar 40-an kalau nggak salah. Dan jarak tempuhnya itu hanya mampu di 40 km. Nah, sedangkan rival motor listrik ini kan banyak banget produsennya. Salah satunya adalah si Polytron. Polytron itu benar-benar serius karena dia bikin baterainya itu jarak tempuhnya lebih jauh. Itu sekitar berapa ya? Kemarin aku cek-cek sih, bisa kalian cek di video saya sebelumnya yang aku ngetes si Polytron, itu mampu menempuh jarak 120 kilo per 100% baterainya. Nah, sedangkan ini hanya sekisaran 40. Padahal kalau kita ngomongin desain ya, namanya pabrikan Honda, dia membuat sesuatu itu kan pastinya udah benar-benar lebih mateng ya. Dan ini benar-benar real motor. Jadi kategorinya itu memang benar-benar sudah masuk motor gitu loh. Dibandingkan dengan rival-rival yang lain itu bahannya kan beda banget, Kang Mas. Nih ya, kalau dari sisi depan kita lihat tampilannya udah oke banget, keren sebenarnya. Dan bahannya juga nggak kaleng-kaleng. Ini tebel nih. Nah, beda banget sama si Polytron dengan bahan yang lebih tipis, tapi memang dia menang unggul di kapasitas baterainya.
Ini juga kalau kita lihat suspensinya, ini beda sama Matic-Matic lain. Jadi tabungnya ini aja terasa lebih gede kalau dibandingkan sama Beat. Shockbreaker depan ini jauh lebih gede ya mas, diameternya. Nih keren ya. Nih fendernya aja keras dia. Nah kan udah the real motor banget. Cuma ya itu kembali lagi masalah kapasitas baterai. Ini ya keren ya bagian depan. Jadi bentuknya, lekukannya nih estetik banget. Kalau dilihat dari samping nih cocok banget buat ibu-ibu kalau belanja buat di kompleks perumahan gitu, karena ini galon gas semuanya masuk. Jadi dek bawahnya ini dia benar-benar lega. Ini luas banget nih. Wah, kalau buat bawa sayur enak banget ini. Bentar, ini nggak bisa dibuka ya. Ini di sini ada gantungan buat belanja, mas. Wah, susah ya, nggak bisa bukanya. Ini sebenarnya cocok banget. Bentukan belakang juga nggak aneh-aneh banget. Mirip kayak Beat Carbo. Mungil, bentar, agak susah. Nih, desain belakangnya rapi banget. Bahkan untuk pijakan kaki dia disembunyikan, nggak kelihatan nongol banget ketika ditutup. Kalau dibuka kayak gini, tuh kurang keren apa lagi coba. Belakang rapi, dan ini nih yang ikonik banget. Buritanya itu di sini lebar, tapi belakang meruncing kecil. Nah, stop lampnya mungil banget nih. Nih ya, karena di atas dia tidak ada spakbor belakang, akhirnya pakai kayak gini buat nutupi biar kotoran dia nanti nggak muncrat ke atas. Desainnya sih oke banget, dan ini bukan plastik ya. Kalau aku pernah lihat di buatannya Uwinfly, itu di sini pakai cover plastik dan besinya lebih kecil. Kalau ini pakai plat nih. Tuh suspensi belakang juga double. Jadi beda dengan Beat ya. Kalau Beat Vario cuma satu, ini malah pakai double. Harusnya sih nyaman banget. Nih di sini ada emblem kayak gini, ada tulisan kayak gini Honda IM1 E ini elektrik maksudnya. Tuh kurang keren gimana coba. Fungsional banget sebenarnya. Bentukannya ini juga imut-imut banget mas di bagian speedometernya nih. Bulat kecil tapi pasti nyaman untuk informasinya. Itu ya, apalagi ya yang uniknya. Spion dia pakai model retro. Bulat kayak gitu. Nih. Nah, sayangnya kembali lagi Honda itu entah kenapa kayak sekarang itu lagi dihujat-hujatnya gitu loh, lagi dibulinya. Karena setelah rangka ESAF yang katanya bermasalah, itu memang bertubi-tubi Honda itu kena hujat. Bahkan motor ini mungkin sekarang kayak dilupakan gitu loh. Kayak nggak pada inget kalau Honda itu punya motor listrik. Ya notabene memang harga aslinya itu memang cukup mahal. Ini di harga sekitar 40 jutaan. Tapi di kota saya hotelnya itu sekitar 40 jutaan. Tapi kan kalau motor listrik itu dia punya apa ya, subsidi dari pemerintah juga. Harusnya sih lebih menarik ya, dengan harga 46 jutaan. Ada ini ya, kalau di sini ya, ini kita lihat ada diskon 16.128, dan kabarnya diskon ini tuh dia bisa lebih banyak lagi, bisa sampai kalau nggak salah ya, bisa sampai 25 jutaan. Mungkin ini diskon dari ininya ya, dari dealernya, nanti ditambah diskon dari pemerintah. Ya kurang lebihnya sih kayak gitu. Tapi ya nggak tahu nanti bakal kayak apa sih. Nah kalau kita ngomong perkembangan motor listrik di Indonesia, itu memang sebenarnya kan pabrikan lain lebih serius dalam membangun motor listriknya gitu loh, terus meriset dan terus berkembang. Tapi harganya cukup apa ya, kompetitif lah, nggak yang mahal-mahal banget. Kalau kita ngomong harga ya pasti Honda kelasnya beda kayak gitu Kang Mas. Dan bahkan molisnya Yamaha juga masih jarang sih di jalan. Mungkin karena pertimbangan kapasitas baterai ya, kurang lebih kayak gitu sih. Nggak cuma di itu, juga di Honda CBR 250 juga
Ya sekarang gimana ya, karena lagi in banget 254 silinder gitu loh. Sedangkan CBR ini dia masih 2 silinder. Nih ya, kita lihat di bagian mesinnya nih Kang Mas. Tuh, dia hanya pakai 2 silinder. Ini juga dikabarkan kadang-kadang akan mengeluarkan 4 silinder, tapi ternyata desain yang berseliweran itu hanyalah sebuah apa ya, bukan resmi dari Honda, tapi harapan netizen lah, intinya gitu. Ada orang yang bikin desain yang dikabarkan akan keluar ini jadi 4 silinder, ternyata itu bukan CBR 250R, beda. Oke, bincang-bincangnya hari ini kayak gitu dulu Kang Mas. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, jangan lupa like, share, komen, subscribe juga tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.